Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil di dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-11, ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-38. Namun kita akan membacanya hanya pada ayat yang ke-35 saja. Demikianlah firman Tuhan. Maka menangislah Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita tentu pernah mengalami namanya kesedihan. Seperti barang yang kita rawat dengan baik rusak atau hilang. Anak yang tumbuh besar bersama dengan kita telah pergi untuk mencari pekerjaan sehingga jauh daripada kita. Kita dulu yang sehat sekarang sakit sehingga sulit bergerak atau beraktivitas. Apalagi orang yang kita kasihi seperti keluarga atau teman akrab kita telah dipanggil Tuhan. Kesedihan-kesedihan ini akan membuat kita merasa lemah dan tidak berdaya. Sukacita yang dulu kita rasakan sekarang menjadi duka cita yang mendalam. Salah satu pertanyaan yang boleh kita renungkan bersama sebagai orang percaya adalah, apakah Tuhan Yesus merasakan kesedihan yang kita alami? Ketika kita membaca dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-11, ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-38, menjelaskan bagaimana Lazarus telah mati meninggalkan saudara mereka, yaitu Maria dan Marta. Maka berkabunglah mereka berdua di rumah bersama orang-orang terdekatnya. Setelah menguburkan Lazarus, tidak lama kemudian datanglah Yesus di luar kampung mereka. Maka Maria dan Marta menemui Yesus. Kemudian Maria sambil menangis berkata, "Sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Perkataan ini menjelaskan bagaimana Maria terbuka hatinya kepada Yesus atas kesedihan dan kedukaan yang dialaminya. Respon Yesus melihat keadaan Maria dan orang-orang yang mengasihi Lazarus, maka Yesus juga mengalami kesedihan yang mendalam. Karena Yesus merasakan kesedihan yang dirasakan Maria dan keluarganya. Mengapa Yesus mengalami kesedihan? Pertama, Yesus bersimpati kepada orang-orang yang Ia kasihi sedang mengalami duka cita. Kedua, Yesus menangis untuk orang yang berduka atas di mana ditinggalkan orang yang dikasihinya. Ketiga, Yesus menangis karena perpisahan antar manusia di dunia ini pasti terjadi. Keempat, Yesus menangis karena terkadang ketika seseorang telah berduka, tidak ada lagi pengharapan dan iman. Sebuah kesedihan dan duka cita merupakan sebuah perasaan yang terkadang tidak dapat dijelaskan secara jelas. Namun hal tersebut membuat hati dan jiwa seseorang merasa sesak dan tak berdaya. Terkadang kesedihan dan duka cita tidak hanya dialami hanya satu orang saja, melainkan bisa banyak orang, karena mereka semua merasakan perasaan yang sama, merasakan kehilangan, kekecewaan, penyesalan, dan ketidakberdayaan. Demikian dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita merasa sedih, berduka tentang segala sesuatu dalam kehidupan kita, Yesus juga merasakan hal yang sama dalam dirinya, karena Ia tahu kedalaman hati dan perasaan kita. Ketika kita menangis, dikatakan Yesus juga menangis sebagai tanda dan bukti bahwa Ia memahami hati dan perasaan kita. Maka dari itu, di sini kita belajar bersama. Penderitaan, duka cita, dan kesedihan yang dialami, kita tidak menanggung sendirian, melainkan Yesus juga merasakan dan peduli terhadap perasaan kita. Pada akhirnya, Yesus akan memberikan kekuatan, penghiburan, dan pengharapan kepada kita, sehingga kuat menanggung penderitaan dan kesedihan yang dialami. Hasilnya akan diperoleh ialah
kita dapat melewati kesedihan dan iman kita semakin kuat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau, di mana merasakan dan memahami kedalaman isi hati kami. Biarlah ketika kami bersedih, bahkan berduka cita, dapat mencurahkan semua isi hati kami kepadamu. Dan berikanlah kami kekuatan dan penghiburan, supaya kami dapat melewati semuanya ini, sehingga iman kami semakin kuat dan hidup kami terus berharap kepadamu. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.